sehat, dan bahagia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Iya, bagus. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah membaca buku atau menonton video tentang riwayat hidup Buddha Gautama? Ada nilai moralitas apa saja dalam riwayat tersebut? Ya, ada yang tahu? Ya, bagus. Ada pesan apa yang terkandung di dalam riwayat hidup Buddha Gautama? Dalam cerita apakah? Ya, apakah masih relevan nilai-nilai moralitas dalam riwayat hidup Buddha Gautama tersebut apabila kita praktekkan dalam kehidupan modern seperti saat ini? Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu tentang nilai-nilai moralitas dalam riwayat hidup Pertapa Gautama. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kali ini bersama saya, Ibu Brui Mutama. Namo Buddhaya. Anak-anak, siapa di antara kalian yang tahu tentang kisah dari gambar ini? Adakah nilai moralitas yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, bagus. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Pangeran Siddhartha menolong angsa yang dipanah oleh Dewadatta. Dengan kasih sayangnya, Pangeran Siddhartha menutup luka angsa dengan daun herbal. Mereka sempat berselisih paham terkait siapa yang lebih berhak memiliki angsa tersebut. Akhirnya, Pangeran Siddhartha yang berhak memiliki atau melepas angsa. Mengapa? Karena Pangeran Siddhartha yang telah menyelamatkannya. Bisa dimengerti? Anak-anak, silahkan amati gambar berikut. Apa yang terjadi dengan Pertapa Gautama? Nilai moralitas apa yang bisa kita ambil dari peristiwa pada gambar tersebut? Ada yang tahu? Pertapa Gautama menjadi sangat kurus dan lemah, tetapi ia sedikit pun tidak menyerah. Penyiksaan diri itu dilakukan selama 6 tahun dengan berusaha keras agar semua makhluk bahagia. Akhirnya, beliau menyadari bahwa menyiksa diri dengan tubuh yang lemah tidak akan mencapai hasil. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang gambar ini? Peristiwa apakah? Iya, betul. Buddha kembali ke Kapilavastu. Begini ceritanya. Pada waktu itu Raja Suddhodana mengutus Kaludayi dan mengundang Buddha ke istana untuk menerima dana makan. Buddha menyetujui untuk pergi ke istana keesokan harinya. Buddha setelah menerima dana makan berkata kepada Raja Suddhodana, "Tolong temani saya untuk pergi ke kamar Yasodhara." "Baik, tuanku. Setelah engkau meninggalkan kerajaan ini, Putri Yasodhara tidak pernah meninggalkan kamarnya. Ia selalu mengurung diri di kamar. Sewaktu ia mengetahui engkau memakai pakaian sederhana, ia juga mengganti pakaiannya dengan pakaian sederhana. Sewaktu ia mengetahui engkau hanya makan sehari sekali, Yasodhara pun makan sehari sekali. Dia selalu ada bersama saya di seluruh samsara di kehidupan saya yang lain. Sewaktu saya mengembangkan kesempurnaan atau parami, saya selalu mendapatkan dukungan penuh dari wanita hebat ini.
Ia berbahagia dengan semua yang saya capai. Ia sumber kekuatan bagi saya. Ia membantu saya sepanjang samsara. Hari ini hari di mana saya berterima kasih kepadanya atas bantuan yang tak terhingga yang ia berikan selama samsara atau lingkaran kelahiran kematian, siklus dari kelahiran kembali. Buddha menuju ke kamar putri Yasodhara. Ia merasa sangat bahagia saat mendengar rasa terima kasih dari Buddha. Matanya penuh dengan air mata bahagia. Yasodhara bersimpuh dan menghormat kepada Buddha. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah mendengar cerita bahwa Buddha pernah pergi ke surga Tawatingsa untuk mengunjungi mantan ibunya yaitu Dewi Mahamaya? Iya, bagus. Ya, begini ceritanya. Pada suatu ketika, Buddha pergi ke surga Tawatingsa untuk mengajarkan Abhidhamma Pitaka kepada ibunya dan kepada para dewa. Pada waktu itu, Dewi Mahamaya telah terlahir di surga Tusita dan turun ke surga Tawatingsa. Buddha turun kembali ke bumi setelah mengajarkan Abhidhamma selama 3 bulan dengan diiringi oleh para dewa dan Maha Brahma. Ketika itu, Buddha disambut oleh para biku dan umatnya dengan penuh rasa hormat. Begitu ceritanya. Anak-anak, berikut ini Ibu sajikan gambar beberapa praktek baik pada kehidupan saat ini yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas Pertapa Gotama. Apakah di antara kalian pernah melakukan praktek-praktek baik seperti pada gambar tersebut? Iya, bagus. Anak-anak, siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan pelajaran kali ini? Silakan tunjuk jari. Iya, bagus. Dari pelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak nilai moralitas dalam riwayat Pertapa Gotama. Nilai moralitas tersebut antara lain pantang menyerah, semangat yang kuat dalam meraih cita-cita, welas asih yang tinggi, bertanggung jawab, dan bakti terhadap orang tua. Nilai-nilai moralitas tersebut masih sangat relevan apabila kita praktekkan dalam kehidupan modern seperti saat ini. Bisa dimengerti? Ya, bagus. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami nilai-nilai moralitas Pertapa Gotama? Jika belum, silahkan kalian baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas, latihan, dan penilaian. Jika sudah memahami materi tersebut, silahkan baca dan tonton video berikutnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia.